menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan cara analisis. Yang pertama, kita mencari pembuat nol. Pembuat nol ini adalah yang berada di dalam tanda mutlak. Yang pertama itu adalah X ditambah 4. Kita cari pembuat nolnya, maka kita sama dengankan 0. Sehingga bisa kita tulis ya menjadi, kita ambil yang tanda nilai dalam tanda mutlaknya saja, yaitu X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis menjadi X sama dengan min 4. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari 2 dikurangi X sama dengan 0. Sehingga kita tulis menjadi 2 dikurangi X sama dengan 0. Bisa kita tulis menjadi X sama dengan 2 ya, pindah ruas X-nya jadi positif sama dengan 2. Ini pembuat nolnya. Setelah pembuat nolnya kita peroleh, maka kita membuat garis bilangan ya, karena ada 2 maka kita membuat 2 garis ya, yang menyebabkan nanti nilainya sama dengan 0. Lantas untuk X dikurangi 3 ini tidak perlu kita cari ya, karena yang kita cari adalah yang berada di dalam tanda mutlak. X nya yaitu ada 2, negatif 4 dan 2. Negatif 4 dan 2, yang kecil itu adalah negatif 4. Jadi yang kiri kita tulis negatif 4, yang kanan kita tulis 2 ya. Sekarang ada 3 wilayah ini. Nah, sekarang tentukan tanda positif atau negatif di setiap wilayah. Wilayah yang pertama itu interval, yaitu kurang dari, karena di sebelah kiri min 4 ya, berarti kurang dari, bilangannya kurang dari min 4. Kita ambil contoh angka min 5. Ambil angka min 5. Itu kan lebih kecil dari min 4 ya. Sekarang kita substitusikan ke bilangan yang berada di dalam tanda mutlak, yaitu kita substitusikan yang pertama adalah X dikurang 4, berarti min 5 ya ditambah 4, hasilnya adalah negatif 1. Karena diperoleh negatif 1 ya, karena diperoleh negatif 1, X nya tadi diganti dengan min 5, karena di sebelah kiri min 4 itu salah satunya ada min 5. Karena diperoleh nilai negatif, maka X ditambah 4 untuk wilayah yang pertama ini adalah bertanda negatif, sehingga kita tulis negatif dari X ditambah 4 gitu ya. Sekarang kita substitusikan ke 2 dikurangi X. 2 dikurangi X nya tadi adalah min 5 ya. Min ketemu min jadi plus 2 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Karena positif, maka kita tulis sama seperti yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 2 dikurang X. Nah, langkah berikut kita ke wilayah yang di tengah ini. Antara min 4 dan 2 itu ada beberapa bilangan. Ambil yang paling mudah, yaitu adalah angka 0 ya. Angka 0 ini kita substitusikan ke nilai X-nya di sini. X ditambah 4 berarti 0 ditambah 4, hasilnya adalah 4 positif. Oh, berarti di sini tandanya positif X ditambah 4. Nah, tidak ada negatifnya ya. Kalau ini tadi negatif karena diperoleh bilangan negatif. Sekarang kita substitusikan ke sini. 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 2 ya, positif. Berarti kita tulis 2 dikurang X. Enggak ada tanda minnya di depan. Terus sekarang wilayah ketiga. Wilayah ketiga kita ambil misalnya angka 3. Kita ambil angka 3. Sehingga kita substitusi ke X ditambah 4 ya. Berarti
3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Ini positif. Sekarang kita substitusi ke 2 dikurang X. Berarti 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 1. Yang X tambah 4 tadi positif, berarti kita tulis positif X ditambah 4. Karena ini diperoleh negatif, yang 2 dikurang X tadi, maka ada negatif di depannya, yaitu negatif 2 dikurang X. Sekarang kita sudah memperoleh tanda positif negatifnya. Sekarang kita selesaikan soal berikut. Yang pertama untuk interval, ya, kurang dari sama dengan min 4. Langkah pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu X ditambah 4 dikurangi 2 dikurang X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang dalam tanda mutlak ini kan bisa positif bisa negatif. Nah, sekarang kita lihat ke intervalnya atau ke wilayahnya. Untuk X ditambah 4 di wilayah sebelah kiri, ya, kurang dari 4, negatif 4 tadi. Oh, ternyata negatif. Berarti kita tulis negatif X ditambah 4 dikurangi. Nah, sekarang di wilayah ini ternyata 2 dikurang X-nya positif. Nah, jadi langsung kita tulis 2 dikurang X, ya. Kemudian ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Sekarang kita operasikan menjadi min X dikurang 4. Ini kita operasikan ke dalam menjadi min 2, min ketemu min jadi plus X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Plus X min X habis, ya. Sekarang berarti tinggal X. Nah, min 2 kemudian min 4, min 2, min 6, ya, min 3 berarti min 9 sama dengan 0, ya, sehingga nilai X sama dengan 9. Nah, sekarang apakah 9 ini berada di interval kurang dari min 4 atau di wilayah kiri? Angka 9 kan otomatis harusnya di sebelah kanan, ya. Karena ini berada di sebelah kiri, berarti ini bukan penyelesaiannya. Bukan penyelesaian. Tadi kita sudah menyelesaikan untuk interval yang di sebelah kiri. Sekarang kita selesaikan untuk yang di sebelah kanan, yaitu intervalnya, interval, ya, antara min 4 dan 2. Itu kita bisa tulis seperti ini, min 4 dan 2. Nah, tandanya lebih besar dari min 4 kan, X lebih besar dari min 4, atau X lebih kecil dari 2. Ini intervalnya. Nah, sekarang kita tulis kembali soalnya, yaitu X ditambah 4 dikurangi dengan 2 dikurangi X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita tulis soalnya, kita lihat kembali garis bilangan tersebut, ya. Untuk X ditambah 4 di wilayah tengah ternyata positif. Kita tulis X ditambah 4, ya. Kemudian dikurangi. Nah, di sini untuk 2 dikurangi X wilayah tengah juga positif. Kita tulis yaitu 2 dikurangi X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita lepas kurungnya, ya, jadi X ditambah 4, min ketemu plus jadi min ketemu min jadi plus, ya. Kemudian ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. X tambah X tambah X ada 3X sama dengan 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 3 itu adalah min 1, ya, min 1, ya. Kemudian sama dengan 0, maka 3X sama dengan pindah ruas 1
Jadi X-nya sama dengan 1/3. Ya, setelah ketemu nilai X1/3, kita cek kembali apakah 1/3 itu berada di antara min 4 dan 2. Nah, ya 1/3 masuk di interval tersebut. Jadi ini merupakan penyelesaian. Sekarang kita ke wilayah sebelah kanan ya. Berarti untuk interval ya bilangannya lebih besar kan, lebih besar dari 2 ya, sampai tak terhingga sana ya. Nah, sekarang kita tulis kembali soalnya, yaitu nilai mutlak X ditambah 4 dikurangi nilai mutlak dari 2 dikurang X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi tanda-tandanya di sini. Untuk X ditambah 4 ternyata positif ya. Jadi kita tulis X ditambah 4 dikurangi. Untuk 2 dikurangi X ternyata di sini tandanya negatif. Maka kita tulis negatif dari 2 dikurang X. Ya. Seperti ini, kemudian ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Sekarang kita operasikan tandanya kita operasikan, maka diperoleh X ditambah 4 min ketemu min jadi plus ya, plus ketemu lagi dengan plus jadi plus 2. Ini tadi kan plus ketemu dengan min menjadi min, ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini min X, ini plus X. Sehingga X 4 tambah 2 6 dikurangi 3 hasilnya 3 sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan min 3. Nah, apakah ini merupakan penyelesaian? Kita lagi lihat ke interval tadi kan berada di sebelah kanan angka 2 ya. Apakah min 3 itu terletak di sebelah kanan angka 2? Bukan ya. Jadi ini bukan penyelesaian, Nah, sekarang dari wilayah 1, 2, dan 3 tadi atau kiri, tengah, kanan tadi, kita cari satu persatu mana yang merupakan penyelesaian. Tadi wilayah yang pertama ya, bukan penyelesaian karena 9 tadi itu bukan kurang dari min 4. Kemudian wilayah yang kedua, nah, wilayah kedua tadi ini antara min 4 dan 2 itu ketemu 1/3 tadi ya, ini merupakan penyelesaian. Jadi ada 1. Kemudian yang ketiga tadi lebih besar dari 2, ternyata ketemu min 3, bukan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cuma 1 ya, yaitu 1/3, karena yang terletak pada intervalnya yang memenuhi hanya 1/3, sedangkan yang lain tidak memenuhi.